Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andriansyah. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Pasar Modal dan Portofolio yang diampu oleh dosen Bapak Reza Octavian. Sekarang kita akan membahas tentang stock split. Nah, mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya, kalau misalkan dalam saham itu ada yang namanya stock split. Jadi pada singkatnya, stock split itu adalah upaya perusahaan untuk memperendah harga pada saham perusahaan tersebut. Misal perusahaan tersebut itu melakukan stock split. Rasionya itu kita ambil contoh 1:2. Jadi untuk perusahaan tersebut itu harga sahamnya dipecah menjadi dua. Kita punya satu saham di perusahaan tersebut dengan harga 100.000. Kalau misalkan mereka melakukan stock split, jadi kita mempunyai dua saham dengan harga 50.000. Gitu. Jadi upaya perusahaan untuk memperendah harga saham tersebut. Nah, ini untuk perhitungannya ada contoh soal. Misal di sini contoh soalnya Tuan Andi membeli saham Antam pada tanggal 1 Januari 2025 sebanyak 400 lot dengan harga 9.600. Nah, di sini ada sebanyak 400 lot dan harganya 9.600, dan ini rasionya kita menggunakan contohnya itu 1:4. Oke, kita langsung kerjakan yang A. Berapa harga saham yang dimiliki berapa saham yang dimiliki Tuan Andi setelah stock split? Berarti kita hitung dari sini 400 untuk saham yang dimiliki 400, karena di sini kita 1:4 untuk rasionya, berarti kita memiliki satu saham. Jadi setelah stock split itu kita memiliki 4 saham gitu. Jadi kita kalikan 400 itu dibagi 1. Nah, kita hitung sebentar. Dari 400 dikalikan 4 dibagi 1 itu ada di 1.600. Nah, untuk yang A udah ketahuan berapa saham yang dimiliki Tuan Andi setelah stock split, yaitu 1.600 lot. Gitu. Kita lanjut ke yang B. Di sini berapa harga saham Antam setelah stock split? Kalau yang di sini kan kita ditanyakan sahamnya sebanyak berapa, dan di sini harganya. Kalau misalkan dari harga, berarti kita hitung dari 9.600. Nah, ini dibalik. Kalau yang tadi dibagi 4, ini dikali 1. Kalau tadi kan dikali 4, ini baru dikali 1. Baru ini dibaginya 4. Gitu, jadi dibalik ya. 9.600 dibagi 4 dapat di angka 2.400. Ini harganya. Gitu. Kita udah ketemu berapa harga saham yang dimiliki Tuan Andi setelah stock split, dan juga berapa harga saham Antam setelah stock split. Ini udah ketemu. Kita lanjut cari nilai sebelum stock split. Nilainya kita cari dari sini, 400 lot dikali 100, karena satu lotnya itu 100 ya, dikali harga biasa, harga normal 9.600. 400 dikali 100 dikali 9.600 dapat nilai di 384. Nah, nilai sebelum stock splitnya itu ada di 384 juta. Itu sebelum stock split. Nah, sekarang kita hitung nih setelah stock split. Kalau setelah stock split, ini kita ambil dari sini, dari 1.600 dikalikan 100 dikalikan 2.400. 1.600 dikali 100 dikali 2.400. Ya, hasilnya sama.
384 juta. Nah, jadi ini tujuannya itu hanya untuk memperkecil harga saham di perusahaan tersebut. Kalau misalkan saham Antam nih melakukan stock split, berarti dari yang normalnya ada memiliki 400 lot, jadi memiliki 1.600 lot. Yang tadinya dengan harga 9.600, jadi ada harganya itu setelah stock split di 2.400 gitu. Di sini nilai sebelum stock split sama 400 itu dari sini dikalikan 100 karena satu lot itu dikalikan 100 dan harganya normal sebelum stock split di 9.600, dapat total di 384 juta. Kalau ini yang setelah stock split dari 1.600 lot, dari sini hasilnya dikalikan 100 karena satu lot itu 100 lembar, dikalikan harga yang ini 2.400. Jadi hasilnya sama. Jadi kesimpulannya sama. Nah, ini hasil yang tadi. Coba kita hitung dengan soal yang berbeda. Ini kita hapus dulu ya. Coba misal gini. Misal kita ambil rasionya itu 1:2. 1:2. Tuan Andi membeli sebanyak 200 lot dengan harga per lembarnya itu 1.600. Kita hitung ulang ya. Berapa saham yang dimiliki Tuan Andi setelah stock split? Jadi hitungannya dari lotnya 200 lot dikali 2, yang 200 lotnya itu dibagi 1, jadi hasilnya 400. Nah, 200 dapat dari sini. Tuan Andi membeli saham Antam 200 lot dengan harga 1.600 dengan rasionya itu 1:2. Kita hitung lagi yang B-nya. Yang B-nya itu harga. Berarti kita melihatnya dari harga, dari 1.600 dikali 1 dibagi 2. Hasilnya 1.600 dibagi 2, 800. 800 perak. Setelah itu kita cari nilai sebelum stock split. Nilai sebelum stock split di sini kita kali 200 lot dikali 100 dikali 1.600. 200 dikali 100 dikali 1.600, 32 juta. Nilai setelah stock splitnya kita hitung dari sini. Lotnya itu kita dapat 400 dikali 100 dikali harga setelah stock split 800. Dapat hasilnya 400 dikali 100 dikali 800, 32 juta. Kesimpulannya sama. Ini sekedar teori singkat mengenai stock split, yang mana kalau perusahaan melakukan stock split itu berarti perusahaan ingin menarik investor lebih banyak lagi, karena mereka melakukan penurunan harga biar harganya itu terjangkau oleh investor-investor. Itu mungkin itu aja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.